Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Apa kabar sahabat dimanapun Anda berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya penuh keberkahan, dan diberikan kesuksesan di dalam semua aktivitas. Saya Agus Salim Farid menemani sahabat untuk memahami asuransi jiwa syariah. Jadi, secara umum ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa umum atau konvensional, dan yang kedua asuransi jiwa syariah. Untuk memahami bagaimana asuransi jiwa syariah, mari kita lihat ilustrasi berikut. Alkisah ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah sebagai pencari nafkah, kemudian bunda sebagai ibu rumah tangga, dan juga putra-putri mereka yang masih sekolah. Sang ayah bekerja untuk mencari penghasilan keluarga. Dari penghasilan ini digunakan untuk zakat dan sedekah, untuk biaya hidup, yaitu biaya operasional rumah tangga, biaya pendidikan, dan lain-lain. Kemudian untuk angsuran rumah, kendaraan, modal usaha jika ada, dan yang terakhir untuk tabungan, yaitu tabungan jangka pendek dan juga tabungan jangka panjang. Penghasilan keluarga ini dapat terganggu karena satu, kondisi di tempat bekerja atau usaha, contohnya misalkan terjadi PHK, atau karyawan tersebut sendiri yang resign, atau bagi yang memiliki usaha, ternyata kondisi usaha saat itu ternyata tidak mendukung atau mengalami kemunduran. Yang kedua, biaya rumah sakit. Kita sama-sama tahu bahwa biaya rumah sakit saat ini begitu mahal. Beruntung bagi mereka yang sudah mempunyai asuransi kesehatan. Yang ketiga, biaya pemulihan sakit berat. Saat orang mengalami sakit berat atau sakit kritis, ia sudah tidak bisa produktif dengan sempurna lagi. Sementara ia tidak bisa bekerja, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup keluarganya terus berjalan. Nah, hal ini perlu dipikirkan lebih lanjut bagaimana solusinya. Dan yang keempat, yaitu apabila pencari nafkah yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga meninggal dunia atau tutup usia. Apabila pencari nafkah tutup usia, otomatis penghasilan keluarga pasti akan sangat berkurang. Umur manusia hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Apabila terjadi resiko pada pencari nafkah, maka keluarga yang ditinggalkan akan menjadi ahli waris. Nah, sementara kehilangan pencari nafkah, biaya hidup keluarga terus berjalan, angsuran harus tetap dibayar. Dari sini bisa kita bayangkan hal apakah yang dirasakan oleh ahli waris saat itu. Dapatkah ahli waris langsung mendapatkan penghasilan sebesar penghasilan yang biasa diberikan suami hanya dalam waktu singkat, misalkan dalam waktu sebulan? Bayangkan juga jika masih ada anak yang sekolah, siapakah yang akan membayar biayanya? Lalu, nah ini yang lebih fatal lagi, jika ahli waris belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan waktu cepat, aset manakah yang akan dijual terlebih dahulu? Apakah rumah tempat tinggal atau kendaraan keluarga? Cepatkah proses menjualnya? Adakah biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menjualnya? Berdasarkan pengalaman, jika pencari nafkah utama masih ada, rata-rata standar hidup keluarga cenderung meningkat. Tetapi apabila secara tiba-tiba keluarga tersebut kehilangan pencari nafkah, biasanya standar hidup keluarga akan menurun, bahkan ada yang hingga 80%. Jadi, solusi apakah yang bisa Anda berikan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan? Dan inilah solusi dari kami. Bagaimana menurut Anda jika dalam kondisi yang demikian, datang seorang perwakilan yang memberikan santunan seperti pada dialog berikut? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari asuransi jiwa syariah turut merasakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Oh iya, terima kasih Pak. Dan kami hendak melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan santunan asuransi. Semoga santunan ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga Ibu
hingga 10 tahun ke depan insya Allah. Alhamdulillah. Tapi bagaimana bisa sebesar itu? Suami ibu seorang yang sangat mencintai keluarga. Karena itulah beliau mendaftar sebagai peserta asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah ya? Bisa minta tolong dijelaskan, Pak? Di dalam asuransi jiwa syariah, setiap peserta berakad untuk menghibahkan sebagian dananya sebagai kontribusi aktif pada kumpulan dana tabaru, yaitu dana yang dikumpulkan untuk saling tolong-menolong. Dana yang tersedia pada kumpulan dana tabaru akan diberikan atau dikeluarkan sebagai santunan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia, santunan kepada peserta yang mengalami kondisi sakit kritis, santunan untuk membayar biaya rumah sakit apabila peserta harus dirawat inap. Untuk yang terakhir ini khusus untuk asuransi jiwa syariah yang memiliki manfaat tambahan asuransi kesehatan. Sisanya kita kenal sebagai surplus underwriting. 80% dari surplus underwriting itu dikembalikan kepada peserta yang tidak mengajukan klaim. Sedangkan yang 20%-nya digunakan sebagai ujrah atau upah untuk pengelola asuransi jiwa syariah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, asuransi jiwa syariah tersedia dalam 2 jenis produk asuransi, yaitu pertama, asuransi jiwa syariah tradisional tanpa investasi. Yang kedua, asuransi jiwa syariah unit link. Pada asuransi jiwa syariah jenis ini, sebagian kontribusi dikembangkan dalam bentuk unit investasi, seperti deposito, sukuk, saham, dan lain sebagainya. Peserta bebas memilih jenis produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing. Saat ini asuransi jiwa syariah juga dikembangkan sebagai produk asuransi pendidikan. Hanya hal yang perlu kita ketahui, yang perlu sahabat ketahui, bahwa asuransi pendidikan berbeda dengan tabungan dana pendidikan. Karena suami ibu peserta asuransi jiwa syariah yang aktif, maka saat ini ibu berhak menerima santunan ini. Alhamdulillah, ternyata suamiku sangat mencintai kami walaupun ia sudah tiada. Tolong sampaikan terima kasih kami kepada peserta asuransi jiwa syariah yang sudah berbaik hati ya Pak. Baik sahabat, demikianlah ilustrasi penjelasan tentang asuransi jiwa syariah. Di Indonesia, asuransi syariah telah diatur pelaksanaannya oleh Fatwa DSN MUI, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN-MUI/10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia sudah ada fatwa oleh DSN MUI yang membolehkan dan mengatur pelaksanaannya. Nah, ini semakin membuat kita tenang di dalam memiliki asuransi jiwa syariah. Bagi sahabat yang ingin memberikan saran, silakan chat pada kolom komentar, atau apabila ingin mengajukan pertanyaan secara pribadi bisa melalui link email atau WhatsApp yang saya berikan ini, atau bisa klik linknya juga pada deskripsi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.